Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertai Dia berbondong-bondong. Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati usung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, Ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai bentuk penderitaan dan kehilangan. Kisah Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain memberikan pengharapan dan penghiburan yang luar biasa. Peristiwa ini menunjukkan kasih dan kuasa Yesus yang tidak hanya mampu mengatasi kematian, tetapi juga memulihkan harapan dan masa depan bagi mereka yang berada dalam keputusasaan. Kisah ini merupakan salah satu contoh paling menyentuh tentang belas kasihan dan kuasa Yesus dalam Injil. Saat Yesus memasuki kota Nain, Dia bertemu dengan rombongan yang mengusung seorang anak muda yang telah meninggal. Anak ini adalah satu-satunya anak dari seorang janda. Dalam konteks budaya Yahudi kuno, seorang janda tanpa anak menghadapi masa depan yang suram. Anak laki-laki adalah harapan bagi seorang ibu janda untuk mendapat dukungan dan perlindungan. Kehilangan satu-satunya anak berarti kehilangan segala harapan dan dukungan, membuat posisi sang janda sangat rentan dan terisolasi. Saudara, ketika Yesus melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Yesus bukanlah sekadar seorang guru yang memberikan ajaran moral, tetapi Dia adalah Tuhan yang berempati dengan penderitaan manusia. Kata-katanya kepada sang janda, "Jangan menangis," mencerminkan perhatian dan kasih-Nya yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa Yesus peduli terhadap rasa sakit dan duka cita kita. Tindakan Yesus menyentuh usungan jenazah adalah tindakan yang luar biasa. Menurut hukum Yahudi, menyentuh jenazah membuat seseorang menjadi najis secara ritual. Namun, Yesus tidak terikat oleh batasan ini. Dia mengatasi tradisi dan hukum untuk menunjukkan belas kasihannya yang besar. Dengan kata-kata penuh kuasa, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Yesus membangkitkan anak muda itu dari kematian. Keajaiban ini tidak hanya memulihkan kehidupan fisik anak itu, tetapi juga memulihkan harapan dan masa depan bagi sang ibu. Respon orang banyak adalah rasa takut
dan penghormatan. Mereka menyadari bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang nabi besar, bahkan lebih dari itu, Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Mukjizat ini membuat mereka menyadari bahwa Allah tidak jauh, tetapi Dia aktif bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka memuliakan Allah dan kabar tentang Yesus menyebar ke seluruh Yudea dan sekitarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kisah ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, kita dipanggil untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Yesus. Ketika kita melihat penderitaan dan kesulitan orang lain, kita harus tergerak untuk bertindak. Belas kasihan tidak hanya tentang merasakan simpati, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk membantu mereka yang menderita. Kedua, kita diingatkan untuk melampaui batasan dan tradisi yang mungkin menghalangi kita dalam menunjukkan kasih. Seperti Yesus yang menyentuh usungan jenazah tanpa takut menjadi najis, kita juga harus berani melampaui norma dan ekspektasi masyarakat untuk menunjukkan kasih dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Ketiga, kisah ini memperkuat iman kita bahwa Allah peduli terhadap penderitaan kita. Saudara, dalam saat-saat kesedihan dan kehilangan, kita bisa yakin bahwa Allah hadir dan berkuasa untuk memulihkan dan memberikan harapan baru. Dia tidak hanya melihat penderitaan kita, tetapi juga bertindak untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tergerak oleh belas kasihan untuk membangkitkan anak dari seorang janda di Nain. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami pun memiliki belas kasih kepada sesama, dengan menolong mereka yang menderita dan berkekurangan, serta mengampuni sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.